Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Abdul Irham, channel yang menjadi referensi untuk kalian yang mencari alat-alat kerja atau perkakas rekan-rekan. Selain itu juga channel kami membahas tutorial-tutorial yang akan mempermudah cara kerja kalian ya. Tapi kali ini kita akan fokus unboxing mesin gerinda atau angle gerinda ya, gerinda satu tangan. Dan bagi kalian yang sedang bingung ya mencari gerinda, di pasaran kan banyak ya yang murah-murah, tapi yang pas untuk kita kalian ya rekan-rekan. Dan kali ini kita akan men-unboxing gerinda dari Jerman untuk brand Dolis bertipe BA730 ya rekan-rekan. Dan kita akan kupas tuntas nanti untuk kekurangan kelebihan gerindanya. Semoga gerindanya nanti bagus dan bisa menjadi referensi untuk kalian yang sedang mencari gerinda ya rekan-rekan. Oke, langsung saja kita buka. Bagi kalian yang ingin cari alat yang untuk dipilih lebih lengkap, boleh nanti lihat di playlist kami di sini ya rekan-rekan. Oke, sebelum lanjut ke pembukaan paketnya, jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan update dari channel kami ya rekan-rekan. BTW rekan-rekan, ini kan saya dapatnya murah ya rekan-rekan, jadi infonya dari marketplace itu stok terakhir dan juga bekas display atau bekas tampilan di pameran ya ketika promo ya rekan-rekan. Jadi seperti ini untuk dusnya itu agak jelek ya, gak apa-apa rekan-rekan, yang penting nanti kita lihat kualitas gerindanya ya mantap atau tidak rekan-rekan ya. Oke, langsung saja kita buka. Untuk kelengkapannya ada apa saja. Saya dapat murah ya rekan-rekan ya, cuman 235 ribuan rekan-rekan ya, mantap tak lumayan. Untuk yang sering di pasaran kan sekarang paling murah 300-an ya untuk gerinda Dolis ini. Oke, ini dia untuk gerindanya. Kelengkapannya, satu ada unit, yang kedua ada koper mata pisau, yang ketiga ada kunci, dan kartu garansi rekan-rekan. Oke, kita akan langsung kembali ke bahas ke unitnya. Dari segi desain dulu. Untuk segi desain sih ini simple ya, kecil ya, kecil mungil gitu, hanya mungil. Tapi untuk tenaganya moga aja mantap ya rekan-rekan ya. Tidak terlalu panjang rekan-rekan ya, agak lebih kecil sedikit dari Magtek lah. Dari Makita itu lebih pendek sedikit. Untuk panjangnya sama kayak modern tapi lebih kecil sedikit dari body modern. Oke, untuk sisi plastiknya ini mantap ya. Untuk catnya hitam yang dibaluti tekstur dop. Saya rasa udah mantap ya rekan-rekan. Untuk dari sisi build quality, dari besinya atau plastiknya udah oke ya rekan-rekan. Kita akan lari lagi ke sisi fitur dan spesifikasi ya rekan-rekan. Dari spesifikasi di sini tertulis Dolis Angle Glider BA730 untuk tipenya. Dan untuk listrik berjalan di 220 volt, 50 Hz, dan untuk watt 720 watt. Untuk bautnya ya M10, dan untuk RPM-nya 12.000 RPM ya guys. Dan untuk diameter pisaunya 100 mm atau 4 inci ya rekan-rekan. Oke, kita akan lari ke fitur yang dibawakan Dolis ini apa saja ya rekan-rekan. Untuk pengunciannya ini kita akan cek. Kalau biasanya kan untuk gerina-gerina murah itu dia pengunciannya dia agak slack sedikit ya, dia harus ekstra tekan sini. Oke nih guys. Oke, mantap ini. Gerinda ukuran 400 ribuan ya, mirip-mirip Makita dan Magtek ya, mantap ya. Hampir sama kayak Bose kenyamanannya. Untuk Dolis ini dia carbon brushnya ini masih di dalam ya rekan-rekan. Ada belakang bautnya, kita harus buka koper sebelah dari belakang ini nih, garis ini pembatas tengah. Baru nanti akan ada di dalam ya untuk carbon brushnya. Terus kita akan lari ke bawahnya. Di bawahnya ini ada saringan ya rekan-rekan, saringan untuk daya hisap si motornya rekan-rekan ya. Seperti ini saringannya. Lumayan ya, karena gerinda kan cara kerjanya dari cara hisap. Jadi kebanyakan kan untuk kerusakan para gerinda itu akibat kemasukannya debu atau bekas potongan rekan-rekan, keramik ataupun besi-besi plat, lembutannya nanti masuk ke sini sehingga nanti akan lebih cepat merusak motor ya rekan-rekan. Dan untuk kabelnya di sini masih umum ya rekan-rekan, masih menggunakan 2x0,7 mm ya rekan untuk kabelnya. Dan untuk trackernya biasa 16 ampere. Dan switchnya dia masih menggunakan yang seperti ini rekan-rekan ya. Jadi switch dari belakang
dan untuk samping-sampingnya sudah ada pelindungnya, biar kalau misalkan jatuh ke samping kiri seperti ini gitu, dia otomatis akan melindungi ya, on off atau saklar yang di belakang gerinda ini rekan-rekan. Oke, untuk tombol penguji sudah mantap dan untuk build quality juga sudah oke rekan-rekan. Oke, langsung saja kita tes. Nanti dia akan setangguh apa. Oke, sebelum kita tes kita akan coba cek disable suaranya ada di berapa. Jadi tingkat kebisingannya itu ada di 78/77 ya rekan-rekan. Tapi itu murni ya rekan-rekan dari putaran kecepatan, bukan dari aduan gearbox yang di dalam-dalam itu seperti gerinda murah pada biasanya kan kebisingannya dari dalam, tapi ini bukan ya, ini murni dari kecepatannya. Oke, mantap rekan-rekan ya. Oke rekan-rekan, yang pertama kita akan tes gerindanya untuk pemotongan multiplex yang berketebalan 1 cm lebih. Oke, langsung saja kita tes. Oke, yang kedua kita akan coba untuk pemotongan keramik ya rekan-rekan. Coba ya, kita akan mencoba dengan menggunakan keramik cuman 2 lapis. Apakah nanti dia speednya akan turun atau tidak? Secara teknis kan ini lebih tebal ya, pasti lebih keras, untuk tenaga juga lebih membutuhkan lebih besar. Sama sekali tidak mengalami penurunan speed ya, power masih tetap kuat. Oke, yang terakhir kita akan coba tes pemotongan besi, langsung kita hajar keras dari sisi atas dan bawah sekaligus, dan masih mantap, powernya masih oke rekan-rekan. Kecepatan masih stabil. Pemotongan kedua untuk media besi berketebalan 2 mili lebih. Langsung kita tancap lagi di tengah biar kena ke bawah atas besi langsung. Dan tidak ada hambatan sedikit pun ya. Powernya masih sangat oke untuk putarannya. Oke rekan-rekan, setelah kita tes tadi kita udah dapat kesimpulan ini dari diri saya pribadi. Jadi untuk poin plus minusnya, yang pertama itu gerindanya harganya murah ya rekan-rekan, cuman 300 ribuan. Tapi saya dapatnya emang lebih murah karena mungkin lagi hoki ya rekan-rekan. Cuman 235.000 ya, tapi untuk touch display tapi nggak apa-apa, yang penting kita dapat unitnya masih ori ya. Untuk poin yang kedua, untuk kelebihannya, jadi speednya itu oke. Saat dia memotong dari media biasa atau yang media tidak terlalu keras sampai yang lumayan keras. Tadi saya coba pakai 2 keramik ya, untuk 2 keramik dilangsungin ya, jadi 2 kali lipat ya, hitungannya 2 kali lipat.
keramik, jadi itu tenaganya masih sangat powerful ya, dan tidak ada penurunan speed sedikit pun, jadi speed udah oke ya. Dan yang ketiga dari spare part dan garansi, tadi kita belum bahas garansi ya, jadi garansinya dia itu 2 tahun untuk servis dan 3 bulan untuk suku cadang ya rekan-rekan. Dan kalian bisa cari untuk gerainya di Sherlock aja, di Indonesia itu ada di mana saja, ada di terdekat kota kalian atau tidak, tapi udah banyak ya, yang saya cek sih udah banyak. Terus poin yang keempat, body dan build quality juga udah oke ya. Dari segi plastiknya kayak ada tekstur karet sedikit gitu, sama balutan warna dopnya ini sehingga membuat terlihat seperti gerinda sangar dan gerinda yang sangat gahar gitu, cocok lah dengan speednya. Dan untuk watt ini menggunakan watt yang memang lumayan besar, 720 watt, sehingga memang powernya juga oke ya. Yang kelima kita akan bahas dari segi fitur. Dari segi fitur ini sudah sangat oke, terutama dari ini yang paling beda dari yang lain. Lihat ya, kotoran-kotoran yang tadi ini yang udah kita tes, ini kan bekas potongan-potongan keramik ya ini rekan-rekan. Ini agak bermerah sedikit, dan potongan besi plat tadi dan juga kayu mungkin ini seperti ini, dan ini bisa kita bersihkan ya rekan-rekan. Jadi secara otomatis dia tidak akan semuanya masuk ke dalam motor ya, jadi meminimalisir kerusakan pada dinamo atau motornya rekan-rekan. Terus untuk genggaman nyaman ya, tidak terlalu gede, juga seimbang ya daripada gerinda saya yang kemarin itu genggamannya kurang enak ya untuk potongan satu tangan, dan ini sangat pas untuk satu tangan, itu sangat stabil ya, dan bisa sangat nyaman untuk dipegangnya sehingga membuat aman kalian ya ketika menggunakan satu tangan ya. Terus untuk kunci pisaunya juga udah oke ya, udah kayak gerinda-gerinda mahal gitu. Dia tidak selek seperti gerinda murah pada umumnya, kan biasanya harus tekan, ini cuma tekan sedikit udah langsung oke ya. Di speed dan di quality itu udah oke semua, dan dari segi fitur saya rasa ini sudah cukup ya, bahkan lebih dari cukup ya. Dan itu saja untuk kelebihannya. Kita akan bahas untuk kekurangan kali ini. Untuk kekurangannya, pertama kita akan bahas dari kelengkapannya. Kelengkapannya itu tidak banyak ya rekan-rekan. Handle juga kita tidak dapat seperti ini. Jadi handle untuk pemegang yang biasa digunakan untuk polishing atau memotong media-media yang daya bantingnya atau kickbacknya lebih bertenaga kickbacknya. Contohnya untuk pemotongan kayu ya, itu kan akan ada kickback, tentunya kita akan membutuhkan ini ya rekan-rekan, handle. Dan saya coba ini memakai handle yang bekas gerinda saya yang kemarin, yaitu gerinda modern. Ini tidak pas ya rekan-rekan, padahal ini ukuran umum loh, sama kayak ukuran gerinda Maktek dan Makita, dia masuk. Tapi untuk ke Dolis dia lebih kecil ya rekan-rekan, jadi tidak bisa. Tadinya saya mau tes juga untuk polishing ke media besi, tapi nggak jadi karena ininya nggak dikasih sama Dolis. Terus saya coba pakai yang modern juga nggak masuk ya, kurang pasti, lebih kecil. Untuk ukuran Dolis dia lebih gede, dan mungkin juga bisa lebih kuat ya untuk kekuatan handle ke gerindanya, jadi lebih oke lah. Berarti kita harus beli lagi nih handlenya ya. Untuk yang kedua, bagi saya ya, kekurangan dari gerinda Dolis ini adalah switch saklar ya guys. Jadi switch on off ini kesannya ini kurang safety ya. Bagi saya itu lebih nyaman yang pakai trigger, gerinda modern atau bisa juga mungkin gerinda lainnya, pokoknya yang pakai trigger aja. Jadi sedikit cerita, tadi saya mengalami lupa saat menyalakan gerinda ini. Saya hubung kasih tracker ini ke listrik, terus dan saya nggak tahu ya waktu itu saklarnya ternyata on, sehingga gerinda itu tadi mengakibatkan hembatan ya. Jadi tadi posisinya seperti ini, langsung membati seperti ini guys, karena kan putarannya kan RPM-nya cukup tinggi ya. Jadi tadi untuk RPM-nya untuk kecepatan tanpa bebannya ada di 9.000 lebih guys, walaupun tertera di sininya 12.000 ya. Oke, guys, ini menurut saya sangat recommended ya bagi kalian yang mencari gerinda yang 300 ribuan atau 200 lebih lah, ada ya di 285.000. Saya cek di Tokopedia paling murah 280 lebih ya rekan-rekan. Ini sangat recommended ya, apalagi untuk kalian yang sering kerjanya berat atau mempunyai borongan-borongan, itu sangat recommended. Untuk pemotongan yang media keras itu oke banget, tenaganya hampir sama ya dengan Maktek dan Makita, itu hampir sama dia. Oke. Mungkin itu saja ulasan dari saya. Bagi kalian yang ingin membelinya silahkan cari aja di Tokopedia. Oke. Semoga bermanfaat videonya. Sampai jumpa.